Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas, tidak heran terdapat banyak film Indonesia yang berunsur nilai islami. Film Indonesia ini cukup menjadikan warna baru, apalagi beberapa di antaranya mendapatkan prestasi yang membanggakan. Film Indonesia bertema religi tidak bisa disebut numpang lewat, apalagi banyak yang menyelipkan jalan cerita romantis dengan pesan yang menggugah hati. Pas banget ditonton saat Ramadan, menemani masa liburan kalian sambil menunggu buka puasa. Maka dari itu, Detektif Yahya akan membahas 10 film religi romantis tanah air yang sangat menggugah hati. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Ketika Cinta Bertasbih. Di urutan ke-10 ada film Ketika Cinta Bertasbih. Film ini menceritakan tentang Azam, yaitu seorang mahasiswa di Al-Azhar yang harus meninggalkan studinya sejenak untuk bekerja sebagai pembuat tempe dan tahu demi menghidupi ibu dan adik-adiknya di Solo. Azam bertemu dengan anak Altafunisa yang dia sukai, tapi pada saat lamaran dia ditolak karena perbedaan status sosial. Keluarga Ana malah menerima lamaran sahabat Azam, Furkan, dan mereka pun menikah. Sebuah kecelakaan membuat Azam lumpuh dan dia meminta bantuan untuk dicarikan jodoh kepada seorang ustadz. Di sisi lain, Ana baru bercerai dengan suaminya. Mereka pun menikah, tapi mantan suami Ana datang lagi untuk mencoba mendapatkan mantan istrinya kembali. Film ini banyak menuai pujian dan menyedot perhatian lebih dari 2 juta penonton. Saking berhasilnya film ini, kisahnya memiliki sequel yang tayang pada tahun yang sama dan diangkat ke sinetron pada tahun 2010. Film ini mendapatkan rating 6,0. Bulan Terbelah di Langit Amerika. Di urutan ke-9 ada film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Film ini mengisahkan tentang kelanjutan petualangan Hanum dan Rangga dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa yang berlanjut hingga ke Amerika Serikat. Penggarapan film ini banyak dilakukan di New York City dengan menghadirkan situs gedung World Trade Center pada tahun 2001 silam yang telah menjadi museum. Film ini turut mengundang juga pemain-pemain internasional, diantaranya Heli Franco, Nur Fazura, Yaron Urbas, Ray Reynolds, dan Hans the Cracker. Film romantis karya Rizal Mantovani ini berhasil jadi film terlaris keempat pada tahun 2015 dan dibuat sequelnya pada tahun 2016. Film ini mendapatkan rating 6,0. Kukejar Cinta ke Negeri Cina. Selanjutnya ada film Kukejar Cinta ke Negeri Cina. Film ini menceritakan tentang Imam yang merupakan seorang mahasiswa yang tidak kunjung selesai kuliahnya. Dia juga belum bisa menjalankan perintah ajaran Islam sepenuhnya. Sementara itu sang pacar Widya sudah lulus terlebih dahulu. 4 tahun mereka pacaran, Imam tidak pernah menunjukkan adanya perubahan, sedangkan Widya mulai bekerja kantoran. Imam kemudian pergi menemani sahabatnya Billy ke Klenteng Sampokong, dan di sana mereka berkenal dengan wanita muslim dari Cina yang sedang berlibur bernama Chen Jiali. Imam terpesona oleh sosok Li. Imam pun memilih memutuskan Widya dan mengejar cinta Li yang sudah kembali ke Cina. Film ini dibintangi oleh beberapa artis ternama seperti Adipati Dolken, Eriska Rein, Nina Zatulini, hingga Ernest Prakasa. Film yang disutradarai Fajar Bustami ini mendapatkan rating 6,1. "99 Cahaya Langit Eropa". Selanjutnya ada film 99 Cahaya di Langit Eropa. Film ini menceritakan tentang Hanum yang pergi bersama suaminya Rangga untuk melanjutkan studi di Wina, Austria. Pindah ke sebuah kota di Eropa yang mempunyai banyak perbedaan membuat mereka sempat terkejut. Apalagi ada anggapan negatif pada muslim di benua Eropa. Untuk mengisi waktu kosong, Hanum mengikuti kursus bahasa Jerman. Hanum berencana untuk pergi keliling Eropa untuk mengunjungi situs-situs bersejarah Islam. Film ini sangat seru untuk ditonton karena membahas mengenai cinta, perjuangan, dan ilmu pengetahuan. Film ini masuk nominasi di Festival Film Indonesia 2014 dan mempunyai sequel yang beredar di tahun setelahnya. Film yang disutradarai oleh Gontur Soeharjanto ini mendapatkan rating 6,2 di situs IMDb. Perempuan Berkalung Sorban. Di urutan ke-6 ada film Perempuan Berkalung Sorban.
Film ini berkisah mengenai perjalanan hidup Anissa yang diperankan oleh Revalina Temat, yaitu seorang wanita berkarakter cerdas, berani, dan berpendidikan kuat. Anissa hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi Islam konservatif di keluarga kiai yang mengelola sebuah pesantren kecil Salafiyah Putri Al-Huda di Jawa Timur. Dalam lingkungannya dan tradisi konservatif tersebut, ilmu sejati dan benar hanyalah Al-Quran, hadis, dan sunnah, dan buku-buku modern dianggap sebagai ajaran yang menyimpang. Kudor yang diperankan oleh Okan Tarah yang merupakan seorang dari pesantren mempunyai pemikiran berbeda dan memahami pola pikir Anissa. Diam-diam Anissa menyimpan perasaan pada Kudori, tapi Kudori mengingkarinya karena merasa ada kedekatan dengan keluarga Anissa walau tidak sedarah. Kudori kemudian melanjutkan sekolah di Kairo, sementara Anissa diterima di perguruan tinggi di Yogyakarta. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini mendapatkan rating 6,7 di situs IMDb. Ajari Aku Islam. Di urutan kelima ada film Ajari Aku Islam. Film ini menceritakan tentang Vidya, yaitu seorang gadis Melayu yang taat pada agama Islam yang dipeluknya. Keanggunan dan kesederhanaannya membuat seorang pria bernama Kenny tertarik. Kenny berbeda dengan Vidya, dia pria keturunan Tionghoa dan non-muslim. Waktu itu dia menghentikan niatnya untuk mendapatkan cinta Vidya. Kenny sampai meminta Vidya untuk membuat dia mengerti tentang Islam. Usaha Kenny membuat Vidya luluh dan siap kalau dilamar oleh Kenny. Sayangnya keluarga mereka sama-sama tidak menyetujui hubungan itu. Keadaan pun dipersulit dengan masing-masing keluarga sudah menyiapkan jodoh untuk Kenny dan Vidya. Perbedaan agama jadi inti dari kisah film Ajari Aku Islam yang dibintangi oleh Roger Danuarta dan Cut Meyriska. Kekuatan cinta dan keteguhan Kenny di film ini untuk memeluk Islam patut jadi teladan. Film yang disutradarai Denny Pusung ini mendapatkan rating 7,0. Ayat-ayat cinta. Selanjutnya ada film yang diadaptasi dari buku laris karya Habibur Rahman El-Shirazi berjudul Ayat-ayat Cinta. Film ini menceritakan tentang Fahri yang sedang menjalankan program studi untuk mendapatkan gelar master di Al-Azhar. Di balik kebaikan dan kelurusan hatinya, dia masih menyimpan satu hal yang belum menjadi prioritasnya, yaitu menikah. Dalam hidupnya, Fahri hanya punya hubungan dengan 3 perempuan, yakni neneknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Di Mesir, dia ditaksir oleh tetangga satu flatnya, yaitu Maria Girgis yang beragama Kristen Koptik. Sementara itu ada juga seorang anak kiai terkenal bernama Nurul. Lalu ada Nora yang tinggal dekat dengan flatnya yang sering dianiaya ayahnya, dan juga Aisyah pemilik mata indah yang menyihir Fahri. Film ini punya cerita yang sangat menyentuh. Akhir film ini juga begitu mengharukan, ditambah kualitas film penggarapan Hanung Bramantyo menjadikan film ini patut disandingkan dengan film romantis ala Nicholas Sparks. Film ini juga masuk nominasi Festival Film Indonesia 2009 dan dibuatkan sequelnya yang rilis pada tahun 2017. Film ini mendapatkan rating 7,1 di situs IMDb. Assalamualaikum Beijing. Di urutan ketiga ada film Assalamualaikum Beijing. Film ini menceritakan tentang Asmara yang merupakan seorang wanita yang baru saja gagal menikah dengan kekasihnya Dewa karena sang kekasih telah mengamili teman sekantornya. Walaupun Dewa memaksa ingin menikah, Asmara tetap menolaknya. Asmara kemudian menerima tawaran pekerjaan dari Sekar di Beijing untuk melupakan kesedihan dan memulai hidup baru. Di sana Asmara bertemu dengan Zhong Wen. Zhong Wen yang sudah lama tinggal di Beijing menceritakan legenda cinta seorang putri cantik dari Yunan yang bersama Asima. Perlahan-lahan Asmara mulai menyukai Zhong Wen. Asmara divonis menderita APS, yaitu sebuah sindrom yang dapat mengancam nyawanya. Sementara itu Dewa juga berusaha untuk mengejar Asmara. Film yang disutradarai oleh Guntur Suarjanto ini mendapatkan rating 7,2. Surga yang tak dirindukan. Selanjutnya ada film Surga yang tak dirindukan. Film ini menceritakan tentang Pras dan Arine yang menjalani hidup yang diinginkan banyak orang, yaitu kisah cinta yang mulus sampai ke pernikahan. Bahkan untuk melengkapi itu semua, mereka dikaruniai seorang putri bernama Nadia. Di sisi lain, teman-teman Arine banyak yang menjadi korban perselingkuhan suaminya, tapi itu tidak membuat dia meragukan kesetiaan suaminya. Demi menciptakan sebuah rumah tangga yang lebih bahagia, Arine bertekad untuk sepenuhnya menjadi ibu dan istri. Sementara itu, Pras secara tidak sengaja bertemu dengan Mei yang sedang berusaha bunuh diri. Keinginan itu muncul setelah Mei gagal menikah karena ditipu calon suaminya. Empati Pras sebagai lelaki dan kepercayaan Arine mendapat ujian dari sosok Mei.
Film ini dibintangi oleh para artis ternama seperti Fedi Nuril, Laudia Cynthia Bella, dan juga Raline Shah. Film yang disutradarai oleh Kunz Agus ini mendapatkan rating 7,9. "99 Nama Cinta". Di urutan pertama ada film 99 Nama Cinta. Film ini berkisah tentang Thalia, yaitu seorang presenter sekaligus produser acara gosip. Dia menemukan popularitas dan kesuksesan dalam karirnya. Suatu hari ia dipertemukan dengan Kiblat, yaitu seorang ustadz muda yang muncul di kantornya untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ketika Thalia menurun karena suatu kesalahan, Kiblat memberinya dukungan agar bangkit dari keterpurukannya. Hal itu membuat mereka semakin dekat dan Thalia mulai menyimpan perasaan pada Kiblat. Sayangnya dia mendengar kabar bahwa Kiblat akan dijodohkan dengan seorang perempuan pengajar baru di pesantren milik keluarga Kiblat. Film yang dibintangi oleh Acha Septriasa dan Deva Mahendra ini mendapatkan rating 8,2. Nah, itu dia tadi 10 film religi romantis tanah air yang sangat menggugah hati. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video detektif Yahya berikutnya.